saatnya kita tunggu-tunggu penampilan teater dari para peserta yang telah mempersiapkan diri dengan sangat luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia penampilan dari Teater Warna SMK TI Labeka Samarinda. Aku lagi capek. Baru satu kali keluar. Besok pagi aja lah carinya. Oh iya, aku udah tahu itu loh. Siswa dan tetangga kita melintasi tentang Selasa lewat papan rumah di atas pagi. Semoga saja mereka cepat angkat kaki, Mas. Tiap kali lihat mereka lewat, aku langsung gemeteran tak ampun. Pak Suti harus pegangan apa saja mengejar
tapi agak kepada nama Tuhan. Sebaiknya aku apa saja. Jadi disuruh nyala, aku kata-kata terus. Sudahlah, kamu tidak sempat pulang besok. Pantas saja langsung mas. Enak saja kamu ngomong, Mas. Tomat itu kan harus dipetik. Harus pilih-pilih kentang juga, Mas. Kalau saja malam ini aku bisa tidur nyenyak ya nggak masalah. Tapi tentara-tentara itu pada kelayakan terus begitu. Mana bisa aku tidur nyenyak, Mas? Kalau saja sekitar sini ada burung, apa yang Sudahlah, Mas. Sudah beberapa kali aku bilang padamu. Aku ini tidak suka kalau kamu bebas-bebas seperti itu. Jadi politisi waktu lihat burung kemana sempat adek kamu pikir burung itu menunggu aku hidup berdiri ada saja kan. Ngomong-ngomong deh ya, itulah hewan yang ada di kandang. Sudah waktunya lah untuk membeli. Nanti saja lah, Mas. Kalau aku sudah sempat mampir ke rumah kakakku, minta tolong saja lah sama dia. Dia itu terakhir sekali menyembeli apa saja, mulai dari kelinci sampai sapi, Mas. Baik cepatnya karena hewan di kandang itu sudah ada gemrot, tidak bisa tumbuh besar lagi. Buat apa kita makan terus? Bisa rugi kita. Iya, Mas. Tahu. Belum mau tidur deh. Belum, Mas. Duluan saja ya. Aku masih ada kerjaan di sini. Ya udah, aku duluan ya. Iya, Mas. Tolong jangan mundur lagi, Mas. Ya tinggal 3 blok saja.
Bapak, siapa ya? Maaf Pak, pintu lama tidak dibuka. Jadi kami nekat masuk saja. Oh iya Pak, ada melihat prajurit Pak yang berkeliaran di sekitar sini sehari ini. Tidak ada Pak. Tapi Bapak seharian saja di rumah. Iya Pak, seharian saja di rumah, tidak kemana-mana. Baiklah, kalau begitu, panggilkan seluruh anggota keluarga turun ke sini. Sekarang. Kami, lewat sini. Kenapa, Mas? Sudah jam 4. Sebaiknya kalian ini tidak usah berbohong. Karena akibatnya akan sangat tidak menyenangkan. Sumpah Pak, tidak ada siapa-siapa. Iya Pak. Hei Pak! Tutup. Biar aku saja yang berbicara. Tidak ada siapa-siapa, Pak, di sini. Ayolah, tidak usah berbohong. Dia seorang prajurit yang terluka parah di bedah. Lalu ibu kasihkan padanya. Lantas memberi dia makan. Benar begitu, Pak? Tidak, Pak. Tidak ada siapa-siapa yang berkeliaran di sini hari ini. Tenang saja, dia tidak akan kami apa-apakan. Karena dia adalah sahabat kami. Dan kami ingin segera menemukan dia dan membawanya ke rumah sakit. Benar begitu kan, Bu? Benar, Kakak. Dia lagi sakit. Perlu ngasa di tempat tidur. Untuk sementara waktu, Sarsan. Tapi orang itu tidak ada di sini, Pak. Kenapa mesti bohong? Saya tidak berbohong, Pak. Sungguh, orang yang Bapak cari tidak ada di sini. Iya, kamu tahu. Akibatnya harus seperti apa? Kalau sampai berani sembunyikan, maka matimu. Tidak ada siapa-siapa, Pak. Saya dan istri saya di rumah seharian terus. Jika ada orang datang ke sini, kami pasti tahu, Pak. Dan lagi, buat apa orang itu ke sini? Enak saja bohong. Tidak! Bapak tidak punya hak. Apa? Tidak punya hak? Kan kami sudah bilang, Pak. Tidak ada siapa-siapa di rumah kami. Dan juga, Bapak itu mengganggu tidur kami, Pak. No. Ngomong soal tidur. Ini tuh perkara hidup dan mati.
Dengar kalian, akan ada satu mayat laki-laki dan dua mayat perempuan. Bukan cuma satu mayat prajurit utara. Sarsan! Kenapa? Apa? Tuhan dan Nyonya yang baik. Bagaimana bisa kuda itu ada dalam kandang kalian? Udah apa, Pak? Ada kuda di kandang, lengkap dengan pelana. Saya tidak tahu. Brengsek! Jangan merasa bodoh kamu. Sekarang katakan siapa yang menaiki kuda itu ke sini? Saya tidak benar apa-apa, Pak. Coba saya lihat dulu, Pak. Tidak usah. Terbukti. Kalian ini harus diperlakukan dengan sangat baik. Oh, Siap, Sarsan. ayo. Mas! Mas! Sekarang tunjukkan di mana persembunyian orang itu. Sumpah, Pak. Kalau ada orang di sini, pasti tentang malam malam tanpa kami tahu. Sudah saya katakan tadi, Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Dan istri saya juga tidak, Pak. Cepat katakan di mana dia sekarang. Tidak ada siapa-siapa, Pak. Hanya kami berdua. Oh, Siap, Sarsan. sudah kamu periksa semua tempat luar rumah. Sudah saya periksa. Tidak ada apa-apa. Kecuali hanya kuda itu, Sarsan. Brengsek! Aku pikir orang itu tidak akan sempat berbicara. Adipati, petani di ujung jalan sana berkata, mendengar jerak kuda yang sangat kuat. Lebih anehnya, manusia-manusia yang ada di depanku ini bilang tidak dengar apa. Dan sekarang, kuda itu ada dalam kandang kalian. Bobo, Siap, Sarsan. ada banyak cara untuk bisa bikin orang mengaku. Pak, demi Tuhan, Pak, jangan. Saya sendiri heran, kenapa bisa ada kuda itu di sini. Tapi Pak mati, Pak. Saya tidak mendengar apa-apa, tidak melihat siapa-siapa. Seandainya ada orang itu di sini, pasti langsung saya serahkan kepada Bapak. Oh ya tentu saja dong. Daripada kalian serahkan kepada pasukan, biar diperodok peluru. Mampus kayak anjing. Istrimu ini tahu Pak, di mana orang itu bersembunyi. Pak, andai saya tahu, tentu langsung saya bilang supaya bapak-bapak ini cepat pergi dari rumah saya. Memangnya apa sih Pak untungnya bagi saya? Kalau bapak-bapak ini malah
Dia cuma hal-hal remeh kehidupannya sendiri. Oke, oke. Kalau begitu, aku juga terpaksa minta setengah. Kami berdua kelaparan. Buruan! Oh, ya tetap. Oke, sepertinya orang itu tidak ada di sini. Walaupun dia ada, pasti tidak akan bisa lolos dari waktu juga tadi. Oh iya. Kuda-kuda kita itu sepertinya butuh dikasih minum. Kasihan. Kecapean pasti. Sekarang kamu carikan aku ember, lalu kita beri kuda itu minum. Cepat. Siap, laksanakan. Pak, tunggu Pak. Itu bukan ember buat minum kuda. Sama saja itu. Bobo, cepat. Siap. Pak, ember saya. Pak, kamu tidak lihat dia. Ayo bantu. Cepat. Cepat. Mas, Cepat.
Dan hampir semua pekerjaan rumah harus aku yang mengerjakan. Dan lalu kehidupan berpuluh-ribu orang berada di depanmu. Aku itu harus selamatkan mereka. Dan kau harus membantuku. Kan aku sudah bilang, aku ini tidak kenal siapa kamu. Dan juga aku ini tidak mengerti sebenarnya kamu itu ngomong apa sih? Goblok! Sudah berapa kali kukatakan kepadamu, ha? Kamu itu hanya perlu membantuku keluar dari tempat ini. Itu saja. Bantu-bantu. Enak saja kamu ngomong dari tadi. Dengar ya. Tidak pernah ada yang mau membantuku dan suamiku. Tidak sudi aku akan soal ini. Alasannya, yang pertama, kamu mesin saja tidak mengerti mencuri-curi masuk rumah orang. Mengganggu orang itu saja kamu. Ingat ya, kalau kamu sampai ketahuan sama mereka-mereka itu, aku dan suamiku akan ditembak mati. Barangkali kamu tidak peduli dengan kami. Memangnya untuk apa aku peduli? Seberapa berharga hidupmu dibanding 30.000 orang lainnya? Andai saja aku punya banyak uang, akan kuberikan kepadamu. Aku tidak ingin uang. Yang kuinginkan itu kamu pergi dari rumahku dan membiarkan aku dan suamiku tidur. Ada itu maksud. Kalau habiskan, aku akan tembak mati. Aku ini juga perlu saudaraku.
berikan itu cukup untuk membuat Lutfi sarapan. Ngapain saja kamu waktu kami di luar? Maaf Pak, saya tidak ngapa-ngapain. Dasar goblok! Ku bilang cepat beri kami makan. Dan jangan coba-coba. Kamu memberi kami makanan sisa kalian. Tahu rasa harus bawa sampah yang bukan itu. Malam siang, perutku sama kosongnya dengan kepala di warung ini. Dasar brengsek. Oh, ya Sultan. Aku tidak tahu lagi bagaimana dia bisa mengelabui kita. Ia tahu kita sudah kesini, menaiki kuda kesini, lalu ditinggalkan. Lantas, kabur dengan jalan kaki. Harus kita akui satu-satu. Dia terhenti. Bapak menempuh jalan yang jauh hari ini. Lumayan. Repot ya Pak. Soalnya jadi hanya bisa dilewati dengan naik kuda sekitar 25 km Pak. Barangkali Sudah berapa lama Bapak mengejar orang itu? Tutup mulutmu! Kamu nggak tahu ya? Kami berdua sudah puas bicara sama kamu. Bu! Ku bilang cepat ya cepat. Kau ngerti ada batasnya bangsa? Cuma segini. Ayolah, buat apa pelit-pelit? Tapi adanya cuma ini Pak. Oh! Di sini kan banyak sayur. Buah, kemana itu semua? Kalau itu saya bukan memetik. Sudah. Tutup mulutmu. Bu, naik dulu. Ada nggak? Cuma tanya-tanya Koko. Pasti sudah mereka sudah berdua sampai mejret. Bu, kamu nggak tahu ya? Masak telur goreng itu pakai garam.